Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Syifa Boarding School, murid baru kelas 10 di SMA ITA Syifa Boarding School. Perkenalkan, nama Bapak adalah Gigi Pamungkas. Tahun ini Bapak ditugaskan oleh sekolah untuk mengajar fisika kelas 10. Jadi selama 1 tahun ini kalian akan dibina oleh Bapak untuk mata pelajaran fisika. Nah, sebelum kalian belajar fisika, ada hal-hal yang harus kalian persiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah tentang mindset. Kenapa? Karena mindset ini penting untuk kita ke depan. Mindset untuk apa? Mindset atau persepsi kita dalam memandang fisika itu sendiri. Mayoritas dari tahun ke tahun, setiap siswa selalu mengeluhkan bahwa pelajaran fisika itu adalah pelajaran yang sangat sulit. Menakutkan kalau ketika ujian dan banyak rumusnya. Sebetulnya semua pelajaran yang ada di sekolah itu adalah mudah ataupun sulit. Tergantung cara kita mempersepsikannya atau tergantung mindset kita terhadapnya. Pelajaran matematika bisa dikatakan sulit jika para siswa memandang matematika itu sulit. Secara tidak langsung, dalam pikirannya, dalam alam bawah sadarnya, maka akan terus mengatakan bahwa matematika itu sulit. Tapi pelajaran matematika juga bisa dikatakan mudah jika atau bisa dipahami atau bisa dikuasai jika si siswa tersebut mempersepsikan atau dalam mindsetnya mengatakan bahwa fisika itu atau matematika itu mudah dipahami. Begitupun dengan pelajaran fisika. Dia bisa sulit, dia bisa mudah difahami. Sulit bagi siapa? Sulit bagi siswa yang mempersepsikan bahwa fisika itu sulit. Dan mudah jika mindset kita terhadapnya itu mengatakan bahwa fisika mudah diatasi, fisika mudah dipahami. Sehingga ketika mindset ini kita bangun dari sekarang, maka pelajaran fisika ke depan akan mudah diatasi ketika mindset kita mempersepsikan pelajaran fisika itu mudah dipahami. Nah, begitu. Jadi yang pertama yang harus sebelum kalian masuk ke kelas Bapak adalah bangunlah mindset tentang ilmu fisika bahwa ilmu fisika mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua, kita akan masuk ke materi pertama, di mana materi ini membahas tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Jadi sebelum kalian masuk lebih jauh untuk mempelajari apa-apa yang dipelajari di pelajaran fisika, yang harus kalian pahami adalah apa sih ilmu fisika itu. Jangan sampai kalian belajar di SMP, di SMA, sampai lulus sekalipun kalian tidak mengerti mengenai makna atau ilmu tentang fisika. Kemudian apa sih yang dipelajari di fisika? Dan dampaknya untuk kehidupan kita itu seperti apa? Sehingga pelajaran ini penting untuk kita pelajari. Dan kita bisa melakukan apa untuk kehidupan dari kita belajar tentang fisika. Baik, sekarang kita akan membahas tentang hakikat ilmu fisika, ya. Jadi output dari materi pertemuan ini kalian bisa memahami mengenai apa itu fisika, kemudian peranannya dalam kehidupan, dan apa yang dipelajari dalam fisika, dan apa yang bisa dilakukan dengan
fisika. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu ilmu fisika, alangkah baiknya kalian menyimak video berikut ini. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedengar kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wifi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Oke, jadi fisika itu luas banget. Tapi kalau mau belajar, dari mana kita mulainya? Ayo kita mulai dari sini. Fisika klasik dengan tokoh pencetusnya, Isaac Newton. Wilayah ini adalah yang paling sering diajarin di sekolah dan merupakan cabang fisika yang sangat berguna di keseharian kita. Lewat cabang-cabang ini, dunia ibarat mesin yang udah kita ketahui rahasianya. Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi lewat fisika. Sampai tahun 1900-an, inilah batas bagaimana kita memandang alam semesta. Tapi lalu, hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya, begitupun juga banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala sangat kecil. Para fisikawan menduga ada jejak yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang bahkan gak bisa dijelasin oleh fisika klasik. Para detektif fisikawan pun mencoba menelusuri jejak ini. Dan benar saja, mereka menemukan dua wilayah baru fisika yang belum terjamah dan super gila. Relativitas dan fisika kuantum. Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein. Teorinya ini begitu mengguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta. Jadi Einstein menemukan bahwa dunia kita itu bukanlah objek yang saling tarik-menarik, melainkan dunia kita itu ternyata bentuknya adalah seperti kain. Bayangin, ruang kosong itu adalah kain ini. Kalau kita naruh objek yang berat, maka kain kita akan ketekan dan jadi bengkok. Lalu karena bengkok, objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitasi. Kedengaran gak masuk akal? Itu baru permukaannya.
Ternyata kain dunia kita ini terikat juga dengan waktu. Semakin kain atau ruang kita dibengkokkan, maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana. Untuk simpelnya, coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih, terus ngelewatin ruang yang super bengkok. Kalian akan ngalamin waktu yang lebih lambat daripada lewat ruang yang lurus. Intinya, waktu itu bahkan ternyata bisa dibengkokkan dan dimanipulasi. Relativitas inilah yang berhasil memecahkan misteri permasalahan orbit Merkurius yang aneh sampai memungkinkan kita punya GPS yang super akurat. Tapi di medan lain, banyak para detektif juga menelusuri kebalikannya. Fisika kuantum menelusuri bagaimana dunia super kecil yang menyusun kita semua bekerja. Lagi-lagi yang mengejutkan, ternyata banyak hal tidak masuk akal terjadi di dunia yang super kecil ini. Contohnya, sebuah objek, yaitu elektron, bisa berada di dua tempat yang bersamaan, dan juga bisa punya dua wujud sekaligus. Ya, gila banget. Meskipun kedengarannya kayak film-film fiksi, tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer yang merupakan basis peradaban modern, bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum. Tapi lalu tantangannya di dunia super kecil ini, banyak peraturan di fisika klasik dan relativitas tidak bekerja. Ini menimbulkan permasalahan di mana pemahaman dunia kita masih kayak puzzle yang belum lengkap. Maka sampailah kita di jurang misteri alam semesta kita saat ini. Para detektif masih terus menemukan teori yang bisa menggabungkan segalanya. Belum ada yang berhasil hingga saat ini. Masih banyak jejak-jejak misterius yang tersisa, yang salah satunya menunjukkan bahwa kita hanya baru menemukan 5% dari peraturan alam semesta ini. Jika kebanyakan detektif alam semesta adalah orang-orang luar, temui detektif semesta dari Indonesia. Pak Hussein Alatas ini mencintai fisika berkat guru SMP-nya yang mendeskripsikan fisika sebagai sebuah misteri yang besar. Lalu karena penasaran, ia akhirnya bahkan sampai beli dan membaca buku-buku fisika tingkat kuliah. Tentu saja ia tak paham saat itu, apalagi rumus-rumusnya. Tapi ia terus membaca dan membaca tanpa memusingkan satupun perhitungan. Karena begitu terpukaunya ia dengan misteri-misteri alam semesta ini yang belum terpecahkan. Dan di belakang buku-buku itulah Pak Hussein menemukan deretan nama. Deretan nama yang menginspirasi dirinya untuk menjadi detektif semesta yang hebat. Sampai ke SMA, di SMA juga masih terus punya passion mau ke fisika, ya. Terus jadi juga saya ketika beli buku itu karangan Pak Sutrisno namanya di ITB. Ya, jadi di belakangnya tuh ada nama beliau kan. Saya baca ini, wah lulusan Berkeley, ambil fisika nuklir. Wah, itu saya langsung berkhayal. Nah, satu saat saya harus seperti harus seperti beliau, gitu ya. Nah, udah jalannya waktu SMA, ya rupanya takdirnya saya masuk ke fisika ITB. Nah, ketemulah orang-orang yang dari SMP itu saya sudah baca tulisan-tulisannya. Ya, saya bisa sebut lah, ada nama Pak Sutrisno tadi, ada Pak T. Holyong, ya, ada Pak Pantur Silaban, ya. Nah, kemudian di ITB saya ketemu semua itu. Ya, nah ini kalau bahasa gaulnya apa? Dreams come true. Berjuang selama 15 tahun, Pak Hussein tak pernah lelah untuk terus bertanya dan mencari tahu tentang semesta ini. Hingga akhirnya ia mendapatkan gelar doktornya. Lalu, lewat perjuangannya bertahun-tahun meneliti terus misteri alam semesta dan juga mendidik detektif-detektif selanjutnya, Pak Hussein akhirnya diangkat menjadi guru besar. Ya, sebuah gelar tertinggi yang bisa dicapai di dunia akademik. Semua itu dijalaninya dengan satu bekal utama, kecintaannya pada misteri dalam fisika. Ia pun punya misi untuk mencetak detektif-detektif semesta berikutnya. Kalau ia jatuh cinta lewat buku, kedepannya fisika pun juga bisa diajarkan lewat film. Saya suka dengan imajinasi film Star Trek, Star Wars. Kemudian kemarin yang paling realistis itu Interstellar. Ya, itu yang paling realistis dari semua film yang ada. Terus kemarin ya Avenger. Ya.
Saya tahu itu salah, fiksi. Satu hal yang begitu besar yang bisa kita pelajari dari fisika adalah selalu telusuri akarnya, seperti halnya detektif. Gak cuma untuk fisika, prinsip ini akan berguna untuk sepanjang hidup kalian. Prinsip ini jugalah yang mengembangkan fisika yang awalnya dibilang cuma sekedar teori, menjadi ilmu yang bisa begitu bermanfaat lewat ilmu teknik. Dari perjalanan luar angkasa hingga robotik. Sampai untuk membuat video game hingga kebutuhan pertahanan. Semuanya butuh bekal ilmu fisika. Dan ilmu fisikalah yang akan menjadi obor bagi para detektif semesta untuk terus mengungkap lebih banyak misteri semesta ini yang seperti makin tak masuk akal. Baik, tolong dijawab pertanyaan berikut. Dari pemaparan video yang tadi sudah kalian lihat, tolong ditulis di buku catatan fisikanya. Nanti hasil apa yang sudah kalian tulis itu dikirim dalam bentuk file Word ke Google Classroom ya. Baik, pertanyaannya adalah apa yang kalian tahu tentang ilmu fisika? Kemudian yang kedua, apa sih peran fisika dalam kehidupan? Ini nanti kalian tulis dan kalian ketik di Word, kemudian kirim ke Google Classroom sebagai tugas di pertemuan pertama ini. Baik, selanjutnya. Nah, secara definisi, para fisikawan sepakat bahwa definisi atau ilmu fisika itu sebetulnya bisa diringkas menjadi 3 hal. Jadi ilmu fisika itu menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang materi, kemudian tentang energi, dan hubungan antara materi dan energi. Jadi simpelnya fisika itu mempelajari tentang materi, energi, dan hubungan keduanya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang disebut dengan materi dan apa yang disebut dengan energi. Materi itu adalah sesuatu yang dia memiliki massa juga menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang dia punya massa atau dia memiliki berat, kemudian sesuatu itu menempati suatu ruang, maka itu kita sebut sebagai materi. Dan segala sesuatu yang mempelajari tentang sesuatu yang tadi memiliki massa dan ruang itu, maka itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari ilmu fisika. Yang kedua adalah tentang energi. Yang dimaksud dengan energi di sini adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kemudian ada juga hubungan antara materi dan energi. Ketiga hal ini yang kemudian dipelajari di fisika. Nah, kalau dibagi menjadi cabang ilmu, fisika itu bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada fisika klasik. Fisika klasik ini sebetulnya ini akan kita pelajari di kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12 semester 1. Itu dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 kita akan mempelajari tentang fisika klasik. Dan ilmuwan yang mencetuskan fisika klasik ini adalah Isaac Newton. Kemudian ada yang disebut dengan fisika modern. Fisika modern ini ya dicetuskan oleh Max Planck, kemudian Albert Einstein. Walaupun nanti kita bagi lagi fisika modern ini menjadi fisika relativitas, kemudian ada juga fisika kuantum. Nah, ini fisika modern sebetulnya nanti kalau di sekolah SMA itu dipelajari di kelas 12 semester 2. Dan yang terakhir ada fisika terapan. Nah, fisika klasik membahas apa? Membahas pertama mekanika. Nah, kelas 10 ini kita akan terus banyak berkutat dengan mekanika. Apa yang dimaksud dengan mekanika? Mekanika itu sebetulnya ilmu yang mempelajari tentang benda, ya, tentang gerak benda, ya, tentang gerak benda. Jadi
di kelas 10 nanti kita akan mempelajari tentang gerak benda. Nah, kemudian ada termodinamika, ini kelas 11, ada elektromagnetik, ini kelas 12, kemudian ada gelombang dan optik, ini juga kelas 11. Fisika modern kita bagi menjadi dua, ada fisika relativistik dan kemudian ada mekanika kuantum. Ini nanti tidak banyak dibahas di SMA, tapi di perkuliahan ini sangat banyak dibahas. Kemudian ada fisika terapan. Fisika terapan di mana ada fisika kedokteran, ada fisika lingkungan, ada biofisika, ada fisika dalam bangunan, ada kimia fisika. Dan ini sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang cabang ilmu lain yang bersinggungan atau berkaitan dengan ilmu fisika. Nah, ini sebagai bahan juga, bahan diskusi kalian. Sebetulnya karena kondisi kita sedang COVID, jadi tolong ditulis lagi dalam buku catatannya dan diketik dalam Word dan dikirim ke Google Classroom. Pertanyaannya adalah, menurutmu bidang apa di dunia ini yang tidak disentuh oleh ilmu fisika? Ya. Kemudian tolong karena kita sedang COVID, jadi kita tidak membahas di kelas ini. Tapi tolong kalian jelaskan yang ada di rumah kalian masing-masing, aspek apa saja yang disentuh oleh ilmu fisika. Dan fisikanya dalam cabang apa, gitu ya. Ini tadi fisika kedokteran, lingkungan, bangunan, dan lain sebagainya. Ini tidak usah lah, karena kita sedang school. Baik, jadi mengenai hakikat fisika ini, kalau berasal dari fisika itu berasal dari bahasa Yunani fisikos yang artinya alami, maka apa-apa yang ada di fenomena alam ini, ya, itu ketika kita mengamati dan mencatatnya, kemudian kita membuat sebuah hipotesis dari apa yang kita amati tersebut atau teori, kemudian kita mengambil data dan mengolahnya dari hasil pengamatan, kemudian kita menguji dari hipotesis yang ada kita lakukan, maka hasilnya akan menjadi sebuah hukum alam. Nah, hukum alam ini harus diuji kembali, bisa di lab, ya, kemudian di alam, kemudian untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang lain yang ada di alam semesta kita. Dan juga harus bisa antara fenomena-fenomena lain itu harus bisa dijelaskan berdasarkan hukum-hukum alam yang sudah ditentukan. Untuk apa? Pada akhirnya ini digunakan untuk kemanfaatan bagi umat manusia. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini mengenai hakikat fisika sampai sini dulu ya. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Google Classroom dan setiap pertemuan akan terus dipantau mengenai progres dari kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.